Baik, izin saya ulangi, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiw, ADIW oleh teman-teman bidan maupun perawat yang sering mengikuti kegiatan webinar di Foko Indonesia. Jadi tahun ini Foko Indonesia alhamdulillah sudah berhasil membantu teman-teman yang mempersiapkan UKOM-nya. Alhamdulillah mahasiswa yang ngikutin kegiatan Foko 97,85% itu lulus. Berarti artinya ada beberapa mahasiswa yang sudah ikut rutin berkali-kali kegiatan di Foko Indonesia tapi belum lulus ada. Karena apa? Karena betul adanya yang sudah diinformasikan oleh dosen di kampus bahwa UKOM itu yang menentukan lulus atau tidaknya diri kita masing-masing. Jadi pada saat UKOM nanti nggak ada yang bisa bantu. Mau dosennya, mau orang tuanya, mau punya duit sebanyak apapun, nggak bakal ada yang bisa bantu teman-teman sampai dinyatakan kompeten selain dirinya sendiri. Jadi ya, dipahami dulu, ikut kegiatan seperti ini tujuannya bukan mencari soal-soal bocoran, tapi ingin mencari bagaimana sih tips dan trik supaya saya saat menghadapi UKOM nanti diberikan ketenangan, diberikan bagaimana caranya supaya bisa mengerjakan satu soal 1 menit. Nah, tentu teman-teman udah tahu berapa sih jumlah UKOM, soal UKOM yang akan diujikan nanti? Coba ketik di kolom chat. Kita saling ini dulu ya, saling tanya jawab dulu supaya informasi yang diberikan narasumber nanti masuk ke teman-teman. Oh iya, kemarin dijelasin sama dosen segitu gitu. Berapa soal yang akan diujikan? Ada yang bilang 200, ada yang bilang 120, ada yang bilang 100. Beragam nih. Artinya apa? Artinya walaupun ada yang dari bidan, ada yang dari perawat, dari dari kampus yang berbeda-beda, tentu pemahaman tentang uji kompetensinya pun berbeda-beda. Jelas, ternyata ada yang bilang 100, ada yang bilang 200, ada yang bilang 120. Itu artinya pada malam hari ini ayo kita seragamkan informasi pengetahuan pelaksanaan uji kompetensinya bahwa soal UKOM yang akan saya hadapi, anggap aja saya adalah perwakilan teman-teman yang hadir. Soal UKOM yang akan saya kerjakan nanti jumlahnya 180 soal. Ingat ya, yang baru tahu nih, yang baru tahu. Ingat, jumlahnya 180 soal. Dan waktu yang diberikan 180 menit. Berapa? 180 menit. Berarti satu soal harus bisa, mau nggak mau kita kerjakan satu soal 1 menit. Benar ya? Jadi 180 soal, 180 menit harus kita kerjakan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus lulus dari uji kompetensi itu. Kalau nggak lulus UKOM bagaimana Mas? Kalau nggak lulus UKOM, nggak ikut UKOM bagaimana Mas? Nanti narasumber mungkin akan menjelaskan itu lebih jauh. Gitu ya. Nah, yang kedua, pelaksanaan uji kompetensi di Indonesia sudah dilaksanakan exit exam. Nah, exit exam ini nantinya akan disampaikan juga oleh narasumber kita. Jadi semua yang teman-teman baru tahu lewat kegiatan ini dicatat. Walaupun udah tahu dicatat aja. Karena barangkali kemarin kita dijelasin sama dosen lupa. Barangkali kita udah dapat informasi ini lupa. Tapi kalau misalnya udah dapet terus baru dapat lagi, di-compare, disamakan. Oh, ternyata informasinya valid bahwa UKOM yang akan saya hadapi nanti adalah UKOM exit exam. Dan beberapa mungkin nggak tahu exit exam apa, persiapan UKOM-nya apa aja, bagaimana cara mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Seperti itu ya. Tanpa berlama-lama, kalau gitu kita panggilkan narasumber kita yang paling cantik di antara ibu-ibu yang hadir di sini. Yaitu adalah Ibu Dr. Nur Saudah. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dari tadi ya Bu saya lihat. Mohon maaf Iya, Ibu, saya prolog Alhamdulillah. dulu. Siap sedia untuk Foko dan sobat-sobat calon kompeten. Siap Bu Dokter. Baik Bu Dokter, yang hadir Hmm. pada malam hari ini sebenarnya ada 500-an, tapi ternyata di grup yang baca baru beberapa, mungkin memang pesertanya kan kebanyakan profesi bidan sama profesi nurse yang mungkin Iya, sekarang masih praktik di lahannya masing-masing Bu Dokter, tapi nggak apa-apa. File dan rekamannya tetap nanti saya akan bantu kirimkan untuk mereka. Gitu. baik, Baik, baik.
Biar teman-teman kenal lebih jauh supaya lebih akrab sama narasumbernya, anggap saja Bu Dokter sebagai narasumber hari ini, anggap orang tua kita tanya apapun kepada beliau nantinya dan dosen-dosen lain di Foko. Pokoknya malam pertama ini dan kita akhiri di malam terakhir nanti, teman-teman dinyatakan kompeten atas pertemuan kita. Semoga bermanfaat pertemuan ini ya teman-teman ya. Kalau gitu tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bu Dokter untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa doa kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap nafas kita, sehingga apa yang kita lakukan selalu dalam bimbingannya ya, dan selalu dikabulkan oleh Allah. Dan untuk yang beragama lain pun juga demikian, pasti selalu di dalam setiap napasnya akan teringat dengan Tuhannya, sehingga apapun langkah kita diridhoi ya dan dikabulkan. Gitu ya Mas Adiwi ya. Ya, sobat-sobat calon kompeten, ya, alhamdulillah pada malam hari ini luar biasa. Sudah mencapai berapa ratus, Mas? 200 orang, Bu. Alhamdulillah. Tadi sempat saya lihat 125, 165. Nah, sekarang 200. Nah, 5 menit lagi bisa 300, Mas. Amin, 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 amin. Ya, luar biasa. Kita juga berikan aplaus deh untuk Foko ya. Bahwa Foko ini sesuai dengan namanya, fokus kompeten. Udah, dosennya diminta ngajar, pokoknya bagaimana caranya supaya calon kompeten ini sekali ujian langsung kompeten, gitu ya. Nah, terus kemudian hadiahnya bagi kami, ya, pengajar yang membantu untuk fokus, tiba-tiba dapat hadiah buku. Wah, terima kasih ya. Ya, terima Jadi kasih bisa banyak. membantu kami dosen di dalam pemenuhan kewajiban khusus ya bagi lektor maupun lektor kepala, yaitu berupa buku. Wah, ini juga kejutan bagi saya gitu. Ya, terima kasih banyak. Oke, sobat kompeten, saya perkenalkan Dr. Nur Sauda dari Universitas Binasiat PPNI Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya, ini ada sobat Aceh sampai ada nggak Papuanya ini ya? Coba kalau Jadi, ada dikit-dikit di kolom chat aja yang dari Papua. iya. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Oh ya, saya sehari-hari itu ngajarnya adalah keperawatan dasar dan keperawatan maternitas. Tapi tidak menutup kemungkinan mata kuliah lain di masa lalu saya. Itu sudah menjadi inilah pengalaman gitu ya. Semakin ke sini dosen kan harus semakin fokus gitu, seperti Foko, gitu ya. Oke, itu sekelumit perkenalan dari saya. Gimana Mas? Oke, Langsung kita siap. dimulai atau bagaimana? Siap, Bu Hmm? Dokter. Terima kasih atas perkenalan dirinya. Teman-teman itu ya, Bu Dokter dari PPNI Mojokerto, barangkali ada yang dari sekitar-sekitarnya. Biasanya beliau tuh welcome yang mau main-main gitu ya Bu Dokter biasanya. Ya, Cuma tadi nggak mau sebut kayaknya. ngopi. Nah, Ayo. Bu Dokter ini saya tahu banget hobinya ngopi teman-teman. Yang hobinya sama-sama ngopi silakan tuh ya join-join kopi bareng sama beliau. Baik Bu Dokter, pada malam hari ini kita akan belajar beberapa tips dan trik dan mungkin pengetahuan awal kepada teman-teman yang mau melaksanakan uji kompetensi. Saya yakin dan saya percaya bahwa yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang hebat yang mungkin sudah bekerja di puskesmas sudah bertahun-tahun, tapi karena alasan peraturan yang terbaru bahwa lulusan-lulusan yang terdahulu harus mengupdate STR-nya, yaitu mengambil profesinya terlebih dahulu agar STR-nya terupdate. Bagi teman-teman yang D3 juga harus ikut terus semangat menggapai predikat kompetennya. Karena apa? Untuk yang D3, karena di tahun 2026 nanti katanya ada peraturan baru. Jadi silakan dipelajari dan ditanyakan terlebih dahulu kepada dosennya. Tapi yang jelas
nanti teman-teman yang D3 diwajibkan untuk lanjut ambil profesinya. Begitu ya. Nah, sebelum kita menghadapi uji kompetensi, ini cikal bakal untuk teman-teman mempersiapkan biar nantinya pada saat melaksanakan POM tidak khawatir tidak lulus. Karena ala bisa karena terbiasa. Coba kita tes pada malam hari ini. Apakah benar ala bisa karena terbiasa? Kalau tidak, ya nanti kalian buktikan sendiri. Bu Dokter, untuk materinya saya yang share screen ya. Oke. Bentar, saya siapkan. Nah, ini dia. Saya download dulu. Oke, saya share screen. Nah, untuk teman-teman sekali lagi, tidak bosan Mas Adio mengingatkan bagi yang baru tahu informasi tentang pada malam hari ini yang diinformasikan sama Bu Dokter, silakan dicatat. Karena sekecil apapun atau sedikit apapun catatannya pasti bermanfaat suatu saat. Gitu ya. Silakan disiapkan alat tulis dan minumnya. Barangkali di tengah-tengah kegiatan kita harus ambil minum, akhirnya ketinggalan informasi apa tadi pas ngambil minum gitu ya. Sebentar. Oke, apakah sudah tampil teman-teman sekalian? Belum ya? Iya, belum di share screen soalnya. Sudah ya? Sudah tampil? Boleh bantu di kolom chatnya ketik tampil. Sudah tampilkah? Untuk memastikan teman-teman seluruh yang ada di Zoom ini melihat PowerPoint dari Bu Dokter. Terpampang jelas ya. Beliau sangat seger di foto ini. Sama di videonya ini seger banget. Biasa kalau Maksudnya orang seger. kalau orang bahagia itu emang pasti kelihatannya seger terus Bu Dokter. Oh, terima Tampil. kasih. Siap. Tampil ya. Oke, kalau sudah tampil, waktu dan tempat silakan Bu Dokter untuk memulai materinya. Nah, oke, baiklah. Terima kasih Mas Adio yang sudah memberi kesempatan. Sobat kompeten, kita tidak berpanjang kata, gitu ya. Nah, sebagaimana di slide pertama ini kita perkenalkan bahwa webinar kita malam ini adalah dengan tema mengenal lebih awal Hukom 2024. Nah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, saya memberikan satu ilustrasi bahwa uji kompetensi ini gitu ya, menjadi tantangan bagi mahasiswa kesehatan untuk bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi gitu. Nah, berdasarkan sertifikat kompetensi, maka adik-adik semua, sobat-sobat calon kompeten, ini akan bisa mengurus yang namanya STR. Nah, berbekal STR ini, maka lapangan gitu ya, dunia kerja, dunia industri, dunia usaha, ini akan menerima Anda dengan luas gitu. Karena apa? Ada STR, surat tanda registrasi sebagai perawat atau bidan tentu. Nah, nyawanya gitu ya, ibarat kalau mengemudi itu adalah SIM-nya. Nah, masalahnya sekarang ribuan mahasiswa kesehatan tiap tahunnya tidak lulus dalam ujian kompeten ini. Nah, setidaknya itu ada 20.000 mahasiswa yang tidak lulus uji kompeten. Nah, semua kita berharap tentunya tidak ingin ada di dalam hitungan 20.000 mahasiswa itu. Nah, apa usaha kita untuk tidak masuk di dalam 20.000 yang tidak lulus? Maka ada beberapa faktor ya yang menyebabkan mahasiswa ini tidak lulus kompeten. Nah, pertama apa? Mahasiswa belum menguasai materi. Nah, materi-materi nanti gitu ya akan kita latih pada malam hari ini. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa materi-materi tentu tidak lepas dari kurikulum yang sudah sobat-sobat kompeten, calon kompeten sudah jalani, yaitu semester 1, 2, sampai 4 untuk tingkat 4 ya, atau semester 8 untuk S1 dan ditambah dengan profesi. Nah, begitupun pula dengan D3, 3 tahun ya. Nah, semester 1 sampai 6 itu juga mempengaruhi
nilai. Karena apa? Sudah disebutkan sama Mas Adi tadi bahwa hukum bukan satu-satunya nilai, tetapi exit exam, yaitu nilai selama Anda menempuh nilai akademik gitu. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah, nah ini ya, di tempat saya juga, ini satu yang kemarin itu ya, bulan Oktober, itu ada 11 orang nggak ikut di dalam UKOM. Kenapa? Nah, ketika kampus mendaftarkan mahasiswa yang mengikuti UKOM, ternyata pada pangkalan PDDikti tidak ada atau tidak lengkap. Nah, pastikan ya mulai dari sekarang Anda semua calon-calon sobat kompeten per semester ya lakukan cek status Anda pada PDDikti gitu ya. Nah, faktor yang ketiga adalah data yang tidak lengkap. Misalkan permohonan ijazah tidak bisa diterbitkan. Nah, ini masalah kampus ya. Jadi Anda pun juga nanti harus proaktif gitu di dalam pengecekan PDDikti dan permohonan ijazah. Oke. Nah, mahasiswa-mahasiswa harus mempersiapkan dengan matang ya, mental, materi, terus administratif. Nah, untuk itulah sedikit gambaran dari saya gitu ya tentang pentingnya satu persiapan di dalam uji kompetensi. Oke. Nah, untuk itu maka berikutnya saya masuk ke materi yang inti. Ya, next Mas Oke, Adil. siap. Oke. Nah, isi dari webinar kita kali ini adalah ya pengertian dari UTS, UAS, dan UKOM, apa komposisi masing-masing, apa kontribusi masing-masing di dalam kelulusan UKOM, dan akhirnya nanti terbit sertifikat kompetensi, gitu ya. Kemudian pengertian dari exit dan exam, kemudian bagaimana memahami soal UKOM, nah, kemudian bagaimana tips dan trik mengerjakan soal, serta persiapan ujian. Oke. Nah, next, Mas. Nah, nanti ya di akhir ujian ini nanti di akhir di tengah lah, tengah menjelang akhir nanti kita akan berlatih untuk memahami soal UKOM. Next. Nah, pengertian dari UTS gitu ya adalah uji formatif ya, uji tengah semester gitu. Nah, tentu Anda tidak asing lagi dalam memahami istilah UTS dan sudah menjalaninya. Hanya mungkin yang perlu diperkuat adalah bahwa UTS itu bukan main-main dan bukan sesuatu yang harus diabaikan ya. Nanti aja deh kalau UAS gitu. Masing-masing mempunyai bobot dan berkontribusi pada pencapaian nilai per semester, yaitu yang kita kenal istilah dengan IP, ya, indeks prestasi. Nah, indeks ini gitu ya akan ditentukan dari nilai UTS dan UAS. Nah, UAS ini adalah uji akhir semester atau kita mengenalnya dengan uji sumatif. Nah, tentu bagi dosen memberikan nilai kepada sobat-sobat calon kompeten ini tidak hanya UTS dan UAS ya, tapi yang berperan adalah kehadiran. Kemudian apa? Penugasan, gitu ya. Nah, ada lagi proses. Nah, di dalam proses, saya biasanya sebagai dosen akan menilai keaktifan di dalam bertanya, menyampaikan gagasan, gitu. Ya, jadi mahasiswa yang aktif akan mendapatkan nilai tambahan dari saya, gitu. Ya, gitu ya. Jadi diingat-ingat kata Mas Adi tadi dicatat, gitu, bahwa nilai tidak hanya UTS dan UAS, tetapi kehadiran, proses, serta penugasan. Ya, sehingga menghasilkan nilai IP.
Nah, IP per semester itu digabung semester 1 sama semester 2. Misalkan di semester 1 dapat IP 3, kemudian di semester 2 dapat IP 3,2, maka disatukan menjadi IPK 3,0 ditambah 3,2. Nah, ditambahkan terus kemudian dibagi. Akhirnya IPK-nya adalah 3,1 gitu. Dan seterusnya nanti ya akan menjadi indeks prestasi kumulatif. Gitu. Ya, di semester akhir ini gitu, Anda kan mendapatkan transkrip ya. Nah, transkrip ini gitu ya, mempunyai bobot tersendiri. Nah, ini yang kita katakan nanti exit. Dan yang ketiga adalah UKOM, uji kompetensi. Tentu dengan menggunakan CBT. Nah, uji kompetensi dilaksanakan dan dikoordinir gitu ya oleh Dikti juga. Nah, hanya untuk yang kesehatan, maka akan melibatkan konsorsium. Nah, ujiannya di mana? Di TUK, ya, tempat uji kompetensi. Di dalam uji kompetensi, gitu ya. Nah, di dalam uji kompetensi ini dilaksanakan di TUK ya, TUK masing-masing. Nah, kalau di tempat saya, Universitas Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto, itu juga menjadi salah satu syarat-syaratnya adalah jumlah komputer, ya, kemudian jaringan, ya. Nah, ini menentukan boleh tidaknya satu TUK itu dipakai untuk ujian, gitu ya. Nah, tidak semua universitas atau perguruan tinggi ini bisa untuk menjadi TUK. Begitu, sobat-sobat kompeten. Next, Mas. Oke. Nah, satu instrumen yang diwajibkan oleh pemerintah untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi ya menjadi kompeten dan standar secara nasional, maka mahasiswa boleh mengikuti wisuda jika ya belum boleh dikatakan wisuda jika belum kompeten gitu. Nah, hasil uji kompetensi tentu berstandar nasional. Ujian untuk khusus bidang keperawatan adalah UKNI. Ujian kompetensi nurse Indonesia. Kalau bidan apa Mas? Uji UKBI, kompetensi apa Mas? bidan, Ya, uji kompetensi kebidanan. ya UKBI, UKBI. kebidanan Ya. Indonesia. Oke. Ya, next Mas. Siap. Ya. Kita katakan tadi exit exam ya. Jadi 60% IPK itu menentukan nanti nilai Anda jadi lulus atau tidak. Ya. Nah, sedangkan 40%-nya adalah nilai UKOM. Itu. Untuk dinyatakan lulus atau tidak, itu ya. Nah, Anda itu bisa lega gitu ya. Misalkan kita melangkah nih. Melangkah itu adalah saya kuliah, kemudian setiap kali perkuliahan saya mendapatkan nilai UTS, UAS, kemudian IP. Nah, amankan langkah pertama ini dengan IPK minimal 3. Yuk, coba saya mengadopsi caranya Mas Adi ini. Teman-teman, tolong ditulis sekarang. IPK-nya berapa? Nah, tak Nah. lihatnya di kolom. Oke, Nah, coba ketik di kolom chat IPK ya. teman-teman berapa. Nggak usah malu-malu ya, supaya Enggak pun apa-apa. jadi solusi di sini ya. 3,7 luar biasa.
3,92. Wow, keren. 3,3. Oke, semangat. 3,82. Wah, Masya Allah. Iya, yuk tepuk tangan. Kita semangati diri kita sendiri. Tetap semangat dan berjiwa. Wih, tinggi-tinggi Bu IPK-nya ini mah. Udah Wah, luar biasa. calon-calon Saya satu kali ujian ini mah. iya, wah, aman nih. Langkah pertama aman. Iya, itu ya dipertahankan. Kemudian, ya, oke, kita lanjut ya. Lulus kemudian dikatakan jika Anda kemudian hukum IPK 3, hukum lulus gitu kan, hukum memenuhi syarat, syaratnya berapa nanti kita juga bahas. Kemudian wisuda, STR terbit, kerja. Yang tidak lulus bagaimana gitu ya. Tadi kan juga dibicarakan retaker. Jadi kita masuk ke dalam ujian hukum yang kedua. Istilahnya adalah retaker. Sampai sampai kapan? Sampai nilainya terpenuhi. Bu, selama ini berapa kali? Ada yang 1 kali langsung lulus, ada yang 2 kali. Jangan kaget, ada yang sampai 14 kali belum lulus. Nah, tuh, mau pilih yang mana? Sekali langsung lulus atau harus 12 kali sampai sampai belenger nanti gitu ya. Oke, next. Semoga kita Oke, sekali lulus ya bersama siap. Koko. Oke, sebelum di next Bu Dokter, kita coba absen-absen dulu. Apakah masih menyimak? Coba ketik masih. Khawatirnya kita ditinggal tidur Bu Dokter. Oh gitu ya. Oh, baik, 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 Coba baik, ketik di kolom chat. Masih aktif? Coba. Masih. Waduh. Masih dong, masih aktif dong, masih. Nah, kalau pesertanya aktif-aktif kayak gini, walaupun sedikit nggak apa-apa. Yang penting ilmunya dapat daripada Ah, dapat kan percuma ya Bu Dokter ya. Pertemuannya jadi iya, sia-sia. tapi ini nggak sedikit ini luar biasa ini. Oke, kalau gitu Koko gitu Mas loh. iya dong. Ada Bu Dokter Nur Sauda dong gitu. Oke, Oke, kalau gitu masih. next. Kalau gitu kita lanjut ya Bu Dokter ya. Oke, ya. Oke. Ini Kak Siti Aisyah lagi semangat-semangatnya nih Bu. Nyimak banget nih kayaknya. Ah, Kita lanjut. oke, baik. Terima kasih. Nah, NBL, nilai batas lulus berapa ya? Itu ternyata adalah 50,5 untuk nurse. Contoh ini ya. Artinya, bila Anda dapat menjawab soal minimal 50,5% dari 180 soal, berapa? 91 soal benar. Jadi nggak usah soal 100 benar deh. 91 soal saja berarti Anda sudah kompeten. Dengan hitungan IPK 3, ya, gitu. Nah, berarti kalau IPK-nya nggak ada 3, harus berjuang nih. 100% mungkin ya harus lulus. Gitu. Next, Mas. Ya. Ya. Nah, ini saya berikan contoh untuk yang keperawatan ya. Nah, jadi nanti untuk yang kebidanan bisa mempelajari buku pedoman hukum untuk kebidanan. Blueprintnya gitu ya. Nah, proporsi soal hukum untuk keilmuan, misalkan di sini KMB, itu ini yang terbesar ya, KMB ya. Karena tingkatan lanjut usia dewasa itu sangat banyak kasusnya daripada keperawatan maternitas, anak, jiwa, keluarga, gerontik, gadar, manajemen, dan komunitas. Nah, KMB berapa? 25 sampai 37%. Yang lain ya, untuk maternitas, anak, jiwa, ya, keluarga. Nah, ini 8 sampai 14%. Sedangkan gerontik, gadar, manajemen, dan komunitas ini 3 sampai 9%. Berarti apa? Nah, yang perawat KMB-nya ini harus diperbesar, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nih Mas ya. Nanti tolong diingatkan. Siap. Ah, apa untuk kebidanan berapa gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Next.
Oke. Kelebihan. Belum. Keintip Oke, sedikit. iya, apa-apa, di-spill. Oke, calon-calon sobat kompeten, ya. Jadi lingkup soal ini juga hampir sama ya, baik keperawatan maupun kebidanan. Itu. Nah, anatomi ini memegang peranan penting di dalam memberikan kontribusi soal-soal yang ada dalam ujian kompeten, meliputi sistem pernafasan, jantung dan pembuluh darah, sistem pencernaan, ya, sistem saraf dan perilaku, sistem reproduksi serta ginjal maupun saluran kemih. Sedangkan kebutuhan tubuh itu adalah kebutuhan oksigenasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, rasa aman dan nyaman serta kebutuhan psikososial. Untuk tahapan proses, ya, baik proses kebidanan maupun proses keperawatan, ya, ini tentu tahapan pengkajian, penentuan diagnosis, perencanaan, implementasi dan evaluasi ada juga soal-soal. Ya. Kemudian 10 besar penyakit di Indonesia. Tentu kalau bagi perawat ini adalah hipertensi, luka bakar, diare, stroke, diabetes, TB, koronaria, asma, DAF, dan gastritis. Sedangkan 10 besar kasus dari kebidanan, ya, tentu ada CA, serping, CA mame, gitu ya. Nah, itu untuk penyakit-penyakit ya yang terkait dengan saluran reproduksi. Nah, kemudian untuk kegawat daruratan dan maternitas, penanganan trauma, triase, BPJLS, kehamilan, pertolongan persalinan, dan bayi baru lahir. Sedangkan SOP tindakan, pemeriksaan fisik, pemasangan infus, kateter, gitu ya, dan lain-lain, ini akan menjadi pertanyaan juga. Ya, nah untuk kebidanan juga demikian, ada kan SOP tindakan, misalkan SOP untuk tindakan VT, tindakan pertolongan persalinan, itu. Kemudian apalagi, ya, nah misalkan untuk SOP pemasangan IUD, pemasangan implan, suntik, pil juga, ya. Nah, Mas Adriu, ini jam Ya, berapa nih? sekarang Jam jam berapa nih? 19.38, Bu. Oh, 11.38. Kemarin dipeseni Mas Adil ada soal ya yang bisa digunakan untuk perawat sama bidan gitu kan? Ya, Ya. Nah, kemudian ada saya kasih soal untuk jiwa juga ini satu aja tapi ya. siap. Nah, cukup nggak waktunya ya? Kalau ada 6 soal, kemudian kita kerjakan seperti eh, pada waktu kita bimbel, Cukup, Bu, cukup banget. cukup ya? Heeh. Oke, baik. Ya, oke Karena kita coba ya. siap. Jadi sobat kompeten, ini belum pernah bimbel sama sekali ya, yang peserta kali ini. Coba yang hadir di Zoom Oke, ini pertama coba. kali atau Nah, udah pernah ikut bimbel? Belum, baru, belum, oke. belum. Heeh. Baru pertama, oke. Kalau baru Oh, pertama, banyak yang pertama ya. Oke. sih berarti kita Ah, cobain nih. Sekarang lagi nyobain oke. nih. Tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu. Sekarang pertanyaan saya yang berikutnya. Sudah pernah terpapar soal UKOM yang diberikan oleh dosen, baik pada waktu UTS maupun UAS? Saya ulang, saya balik sekarang. Apakah Bapak Ibu dosen di kampus selama ini jika UTS dan UAS sudah memakai soal seperti UKOM atau belum? Nah, coba Coba. jawab lagi.
UTS Sudah atau sebagiannya. UAS-nya pakai soal kasus atau belum? Ya, ada yang belum. Ada yang Sudah. udah. Ah, sudah di akhir. Soal komunitas pakai soal hukum. Wah, ternyata beragam ya. Ada yang udah, ada yang belum. Ya soal ada kasus ya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Jadi untuk menyeragamkan, gitu ya, bahwa soal hukum itu terdiri dari 3 komponen ya. Nah, 3 komponen itu adalah yang pertama ya. Yang pertama adalah fitnet atau kasus gitu. Ya, ini kita namakan struktur soal hukum gitu ya. Terdiri dari fitnet atau kasus. Nah, kasus itu teman-teman sobat kompeten harus baca gitu ya. Nah, dibaca kemudian dipahami siapa yang dirawat ya. Kemudian konteksnya apa? Di mana? Oh, dia dirawat di mana? Di IGD, di ruang VK, di ruang nifas, ruang anak atau poli barangkali begitu. Atau kalau komunitas itu di rumah atau misalkan di tempat balai desa misalkan gitu. Ya. Nah, itu latar belakang itu harus diinternalisasi dalam diri sobat-sobat kompeten. Karena apa? Itu nanti yang akan menuntun memahami kasus dan akhirnya bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, yang berikutnya adalah dosen akan membuat pertanyaan gitu ya, tetapi didahului dengan keluhan. Jadi setelah si A umur sekian datang kemana? Polika atau rawat inap atau apa gitu. Nah, kemudian ada keluhan. Setelah keluhan ya, maka akan ada hasil anamnesis. Nah, setelah itu akan ada pemeriksaan fisik. Jadi antara data subjektif dengan objektif. Ada. Kemudian mungkin disertai dengan TTV gitu ya. Nah, kemudian baru ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya tentu berdasarkan dari fitnet yang di atas atau kasus tadi. Baru kemudian bagian yang ketiga adalah pilihan jawaban. Ada 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E. Bu, ada nggak yang 4? Enggak. Semuanya 5. Gitu. Nah, triknya gitu ya sebelum kita latihan soal. Cara cepat mengerjakan soal. Tadi 180 soal dikerjakan 180 menit. Nah, nggak ada waktu luang untuk nyantai-nyantai, lirak-lirik, malah habis waktunya. Ya, lagian di ruang UKOM, TUK tadi, TUK, tempat uji kompetensi, itu ditutup kanan dan kirinya. Nah, kalau kata pakai kacamata kuda gitu ya, bukan kerja bagai kuda, Andi ini kerja bagai kuda nih. Ya, jadi saya berikan trik saat ini adalah bahwa cara membacanya yang cepat, cara mengerjakan cepat adalah baca pertanyaannya lebih dahulu. Oke? Ya. Nah, kemudian pahami fitnetnya. Oke? Nah, cari data yang mayor. Nah, baru kemudian eliminasi jawaban yang sah. Biasanya ada kata kunci dalam VNet sebagai acuan untuk menentukan jawaban. Gitu ya.
Oke. Nah, kita coba aja. Nah, sekarang sudah siap belum untuk latihan soal? Ayo, insya Oke. Allah soal-soal yang saya siapkan ini bidan bisa jawab kok. Ada permintaan untuk triknya diulang. Kalau untuk trik nanti kita Eh, ulang di rekaman Zoom-nya ya, Kak. Oke. Mungkin baru masuk, Bu Dokter. Ya, kurang nanti waktunya ya. Oke, Betul. baik ya. Bismillah ya. Oke, Oke. udah siap nih ngerjain soal dari Bu Nah, Dokter. Coba, tantangan 6 soal ya. ya, Bu? Ada 6 soal. Oke, siap. Heeh. Tantangannya Oke. adalah 6 soal ini. Baru 6 aja. Apakah bisa betul semuanya? Oke, berarti ini saya slide soalnya, Bu. Oke, silakan. Oke, 1 sip. menit dari sekarang. Wis. Eh, eh, gini, teman-teman sekalian, Bu Dokter, supaya peserta kita ini kan malam pertama kita nih untuk Ah, persiapan POM ah, 2024. ah. Jadi, kita samain dulu, kita seragamin dulu, beneran layaknya pertemuan kita adalah pertemuan yang bermanfaat. Artinya, jangan sampai cuma tahu dan paham pada saat pelaksanaan, pas udahan terus lupa. Jangan. Jadi, saya akan pandu supaya teman-teman terbiasa mengerjakan soal hukum. Bagaimana caranya? Yang sudah dikasih info sama Bu Dokter bahwa 1 soal 1 menit, baca dulu pertanyaan, terus observasi vignette-nya, habis itu pilih option jawaban yang isinya 5 pilihan, A sampai E. Nah, supaya terbiasa dengan soal 1 menit 1 soal, teman-teman boleh yang pakai handphone, pakein timer 1 menit, atau saya aja deh yang bantu. Nanti kalau udah punya soal sendiri, baru pakai timer sendiri di rumah ya, ibu-ibu sekalian ya, bapak-bapak sekalian. Saya kasih waktunya 1 soal 1 menit saat ditampilkan supaya terbiasa dan beneran bahwa kita ini sedang belajar di malam pertama ini. Setuju ya? Siap ya? Kalau sudah siap, ketik siap. Habis itu kolom chatnya saya matikan, nanti 1 menit selesai baru dinyalakan, teman-teman, bunda-bunda, bapak-bapak boleh menjawab. Siap ya? Ingat-ingat nih, malam pertama caranya gitu. Setiap tampil soal 1 menit, gitu ya. Dan pertemuan berikutnya nanti biar terbiasa seperti itu. Oke, semuanya udah siap Bu Dokter. Kalau gitu saya izin matikan kolom chatnya mereka dulu. Oke. Dan sudah mati. Sekarang kita tampilkan siap-siap 1 soal 1 menit. Silakan dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dijawab di kolom chat. Waktu 1 menit selesai. Pasti ada yang bilang gini di rumahnya masing-masing. Mas, saya udah ketemu nih 20 detik, bukannya dinyalain gitu. Kita seragamin semuanya sama-sama belajar ya. Yang udah ketemu jawabannya, bodo amat. Yang penting 1 menit 1 soal dulu. Biasain dengan waktu. Gitu ya. Mohon maaf nih kalau Mas Adeo agak bawel. Emang terkenal seperti itu supaya kondisinya nyaman tidak ngantuk. Ya, Bu Sandra Eka udah ketemu jawabannya Bu Sandra. Udah ya. Kak Siti Fatima udah ketemu. Udah Kak Siti Aisyah. Udah ya. Kak Siti Aisyah paling nyimak nih dari tadi saya pantau nih Bu. Andai ada hadiahnya dapat nih kayaknya hadiah. Oke yang lain silahkan. Kak Susi Lubis. Udah ketemu jawabannya Bunda? Udah ya. Oke. Di keep jawaban masing-masing. Jadi jawabannya di sini ada yang D, ada yang C, Hmm. D, D, D. Oh, ada yang F, salah ketik kayaknya.
Ada yang pilih B, Bu. Ada yang pilih B. Ada yang C Gitu. lagi. Tapi nggak ada yang A kok. Iya, Nggak nggak ada ada yang yang A. C. Iya, yang ada adalah B, C, D. Iya, jawabannya beragam. Berarti ini membuktikan bahwa memang soal UKOM itu nggak semua orang bisa ngerjain tanpa terbiasa. Kalau gitu, gimana Bu Dokter? Mau langsung dijawab atau mau Oke. pesertanya jawab dulu pakai mikrofon atau gimana? Kelihatannya langsung aja ya. Langsung, Nanti kalau oke. sudah bimbingan baru kayak gitu ya. Siap. Kalau udah bimbingan kayak gitu ya, siap. Oke. Nah, Silakan Bu ya. Dokter. Yuk, dan kunci jawabannya adalah, Langsung nih Bu ke slide kunci ya, jawaban. tadi ini teman-teman nggak lupa ya, bahwa pertanyaannya dulu dibaca, apa tindakan perawatan yang tepat untuk pasien? Oh, berarti nanti tindakan. Sekarang pasiennya sedang ngapain nih? Seorang perempuan, gitu ya, pasti soal nanti akan begitu, laki-laki atau perempuan. Ya, G1P0A0. Nah, ini Bu Bidan ini sama perawat harus tahu. Ya, umur 23 tahun, usia kehamilan 39 minggu, datang diantar suami. Gitu ya. Pukul 11.00 keluhan kenceng dan mengeluarkan lendir serta nyeri punggung. Nah, hasil pemeriksaan VT 4 cm, ketuban utuh, penurunan HO2, HIS 2 kali. Nah, di sini ada HIS, ada nyeri, gitu kan? Nah, ternyata diagnosis keperawatan memang nyeri akut. Nah, berarti ini ada data mayor ya, yang dua, yang lain-lain. Nah, ada tiga itu kenceng juga. Yang lendir dan darah itu bukan masalahnya. Jadi bukan masalah misalkan eh, cairan dan elektrolit atau perdarahan gitu kan. Gitu ya. Nah, maka yang mana nih? Tentu makan, memberi makan dan minum enggak deh. Menentukan pemenuhan pendampingan persalinan. Nah, terlalu apa? Terlalu umum gitu. Ya kan? Masalahnya apa? Kembali kepada masalah nyeri akut, ya kan? Nah, kemudian apakah sekarang ya yang kedua B juga enggak ya Mas ya. Nah, yang kedua sekarang yang ketiga ya, melakukan masase. Masase ini mengurangi nyeri enggak ya? Nah, mungkin ada pertanyaan di situ dua. D. Memberi informasi tentang proses persalinan. Berarti itu kan ada pertanyaan gitu kan. Nah, terus yang D. Nggak mungkin deh sendiri. Sehingga kunci jawabannya apa? Ayo. Ayo, daripada penasaran Mas. Ayo Oke. dibuka. Oke, siap. Wah, langsung ganti jawaban nih Hmm. beberapa Bu. Ada yang Oh langsung gitu. pilih C. Oke, kita lihat jawaban tepatnya adalah jeng 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 jeng. Yes, yang C. Iya, betul. Tadi ada yang ganti dari itu apa namanya akper Cikini Gegendang Digendeng dia. dia asik. Gitu ya. Oke, bisa ya mulai 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 dapat ya. Gitu ya. Udah Oke, saya ketemu. nggak usah jelaskan nih mengapa jawabannya itu. Udah nggak usah. Itu Iya. kan. Oke, nanti kalau bimbingan baru. Oke. Yuk, yuk. Yang Oke, siap. yang udah benar kita beri tepuk tangan. Yang kurang Wes. benar, ayo semangat. Latihan lagi nih. Yuk. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ternyata nomor satu banyak yang betul ya, walaupun ganti jawaban akhirnya. Oke, kita lanjut soal nomor dua. Dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Dijawab di kolom chat. Jawabnya di kolom chat. Jangan ada jawab di dalam hati karena kita nggak bisa baca hati. Bisa aja Mas Wandi. Wes, jawabannya seragam, Bu. Oh, ada yang B. Hmm. B lagi. C, ada yang C. Ayo, bunda-bunda, teman-teman sekalian. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Mas, ini soalnya keperawatan-keperawatan, gimana untuk bidannya? Untuk bidannya ketemu dengan dosen khusus kebidanan, karena pertemuan Nah, pertama ini adalah mensosialisasikan UKOM sekaligus memperkenalkan. Jadi kita perkenalan UKOM, sosialisasi UKOM, dan prodi perawat dulu, dan pertemuan berikutnya nanti sama dosen bidan. Tentu Bu Nur Sauda paham juga kok tentang soal-soal bidan, makanya dibawakan tadi beberapa sedikit kebidanan. Begitu ya? ya. Macam-macam Bu jawabannya Bu. Ini membuktikan Ya, teman- ya, ya, ya. teman-teman ini butuh Nanti pendampingan. latihan ya. Oke, kalau gitu silakan Bu. Boleh langsung dibantu pencerahannya. Oke, jadi nggak lupa kan yang dibaca adalah pertanyaannya dulu ya. Apa tindakan keperawatan yang tepat? Ini sama loh ya. Nanti bidan juga gitu. Apa tindakan kebidanan yang tepat? Gitu kok. Nggak nggak beda jauh gitu. Jadi apa tindakan keperawatan yang tepat untuk mencegah perdarahan lanjutan? Nah, kita kembali ke soal. Nah, perempuan 28 hamil 30 minggu di ruang ponek. Di sana ada bidan, ada perawat, ya kan? Kasusnya sama, perdarahan per vagina. Darah merah segar disertai nyeri. Ada keluhan, ada tanda hasil anamnesis, ya kan? Hasil pemeriksaan TTV, nah ini pemeriksaan fisiknya, ya. Nah, kemudian USG, plasenta menutupi jalan lahir. Ada perdarahan, maka apa yang harus dilakukan? A, menganjurkan bed rest total. Untuk apa? Nah, itu ya. Kemudian Kegel untuk memperkuat panggul, jelas salah. Menganjurkan untuk meminimal aktivitas. Kenapa harus diminimalkan? No aktivitas, bed rest, gitu ya. Apalagi yang D, E, menghindari hubungan seksual, menghindari menahan kencing. Enggak deh. Nah, kunci jawabannya apa? Oke, dibuka Mas. Oke, jawaban betulnya adalah yang A. Betul? Iya, A kan? Wih, Oke. Bunda Sandra betul kayaknya nih. Tepuk tangan Bunda Sandra, hebat. Oke, ya, oke. Nggak apa-apa, yang salah. Namanya aja masih belajar, gitu kan? Betul, betul. Setuju. Oke, untuk mempercepat waktu, wah, ini semakin banyak yang benar kok daripada yang salah. Ya, berarti Untuk lanjut ya, Bu. mempercepat waktu, oke, kita belajar yang soal ketiga ini adalah tentang jiwa. Oke, Nanti siap. soal yang terakhir ada eh, apa namanya, Mas? Soal etik ya. Nah, etik ini juga sama bidan sama perawat juga sah. Sama. Oke. Oke, Bidan yuk lanjut perawat. Mas. Oke, Bu, siap. Kita lanjut soal nomor 3. Ini sudah tampil, chatnya sudah saya matikan. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silahkan dijawab.
Oke, jawabannya D, 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 D semua. Oh, ada yang A, ada yang B. Hmm. Nah, D, 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 A, B, A, D, B, C, ada yang C. Akhirnya, ini laris manis nih, laris manis Tanjung Tanjung Kimpul. Gitu ya. Oh, semuanya dipilih. Oh, yang E nggak ada yang milih nih. Oh, ada Nah, akhirnya. oh ada ya. Ada, akhirnya ada. Berarti laris manis ya, Bu. Kalau kita dagangan Mm-mm. ini mungkin kita udah pulang ke rumah nih, Bu. Nah, bawa anu apa namanya laba Iya. Oke. penyusutan. Oke, ya. Sip. Silakan, Terima Bu. kasih sudah aktif menjawab. Nah, sekarang kan gini ya, kita soal dulu kan, apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? Nah, untuk menentukan masalah, tentu kita harus menemukan data subjek maupun objektif. Nah, seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat ruang perawatan jiwa dengan keluhan sering membanting barang. Hasil pengkajian didapatkan data pasien berendam di kamar mandi 3 jam, gelisah, nggak bisa tidur, wajah tegang, muka merah, ya. Nah, saat menceritakan tentang suaminya, nah ada marah yang apa namanya dimanifestasikan, diwujudkan dengan membanting barang. Maka isolasi sosial nggak ada data di situ ya, kecuali mungkin masuk mandi 3 jam ya ada sih. Anda juga kalau mandi berapa jam? Hati-hati ya kalau 3 jam nanti ketularan ibu ini. Halusinasi lihat nggak ada data di sana. Harga diri rendah nggak ada data. Ya. Nah kalau defisit perawatan diri ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Nah jadi kunci jawabannya apa? D kan? Oke. Yuk Mas dibuka. Oke, siap. Berarti jawaban betulnya adalah yang D. Iya. Betul Jadi lagi, Kak nanti Sandra. hmm, jadi nanti kurang lebih soal itu bentuknya seperti itu ya. Jadi ada 3 komponen yaitu vignette atau kasus, pertanyaan, dan pilihan jawaban. Terus nanti Oke. tadi kan ini ya Mas ya, teori silakan dipelajari. Kemudian untuk membentuk habit gitu ya, maka sahabat-sahabat kompeten bergabung dengan Boko untuk bimbingan secara intensif. Ya, habit itu akan tercapai jika Anda terbiasa. Kalau sudah nanti terbiasa, tidak perlu waktu lama untuk memahami soal. Begitu ya? Oke, Ya, ya. Mas, soal tadi kan udah saya siapkan 6 gitu siap, ya. Kemudian kita sudah soal itu 3 siap. untuk tindakan, kemudian diagnosis gitu ya. Masalah juga sudah. Nah, tadi yang ketiga adalah ada pertanyaan dari sobat-sobat calon kompeten dari bidan. Nah, memperhatikan waktu, maka bagaimana kalau soalnya kita tayangkan yang etik, Mm-mm. biar teman-teman latihan, habis itu saya minta waktu untuk menjawab pertanyaan dari sobat kompeten bidan. Gimana? Oke, siap. Eh, Berarti ini terakhir soal etik, Bu. iya, setuju Oke. ya Setuju, Bun. teman-teman sobat kompeten? Biar kebagian semua soalnya ya. Setuju ya, Eh, Bunda-bunda? Teman-teman, Bapak-bapak, setuju? Lanjut soal etik. Soal etik berarti di soal nomor yang nomor 6. nomor 6. Oke, Ya. siap. Eh, Kalau gitu saya stop share dulu. Soal yang ke-6. Oke, ini dia. Nah, ini soalnya langsung saya share screen, langsung tampil soal nomor 6 ya, teman-teman sekalian. Jadi langsung
dikerjakan 1 menit 1 soal. Saya lihat penontonnya atau teman-teman yang hadir di Zoom ada yang sibuk dengan anaknya juga, dibantu dengan Oh, nggak suaminya. apa-apa. Luar biasa. Nggak Walaupun apa-apa. sibuk di rumah tetap menyempatkan belajar. Keren. Eh, Oke. Tampil ya soal nomor 6 sudah ya? Oke, sudah tampil ya. Kalau gitu silakan dikerjakan soal etiknya dari sekarang. Mas, ini belum etik, belum etik. Ternyata 7 ya soalnya ya. 7 ya, Bu? Sorry. Iya, Bentar. coba diturunkan dulu layarnya. Oke. Yang ini bukan, Bu, yang Yang terakhir prinsip sendiri. Nah, prinsip etik yang dilanggar ya, Bu ya, ya? ya betul ya. Oke, siap. Kalau gitu saya share ulang. Sip. 1 menit diulang, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, silakan diisi. Soal etik itu soal yang paling menjebak dan mungkin kalau nggak terbiasa pasti susah menjawab. Jadi silakan dijawab. Jawabannya beda-beda atau sama? Bener aja, beda-beda kan jawabannya. Kalau gitu tepat. Teman-teman kumpul di sini karena bertemu orang yang tepat, yaitu Bu Dokter Nur Saudah. Dan dengan bimbel yang tepat, yaitu Foko bersama Mas Adil. Asik. Oh iya, mantap-mantap. Ini jawabannya beragam. Nggak apa-apa salah, wajar karena tempatnya belajar. Kalau misalnya salah di UKOM itu yang nggak wajar. Karena bikin kita cacar-cacar. Waduh. Oke, D, 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 D. Kebanyakan yang D. Ah, Accountability. mungkinkah Ternyata. itu jawabannya? Sepertinya, coba saya nyontek dikit ya. Ya, Saya punya contekannya nih. boleh. Kalau bunda-bunda nggak bisa nyontek ya. Oke, Bu, silakan Bu. Ini jawabannya beda-beda. Oke, udah ya. Nah, bagi sobat-sobat calon kompeten, soal ini saya angkat dari kisah nyata ya, kan? Semua sudah tahu kan, sudah mengikuti dan happy ending ya kemarin ya. Happy ending bagi ibu dan bayinya, tapi nggak happy ending untuk kliniknya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kan semua berproses. Pada akhirnya kliniknya juga akan sukses, gitu kan? Ya. Oke, jadi apa prinsip etik yang dilanggar? Gitu ya, pertanyaannya kalau sudah dengan trik. Seorang perempuan usia 30 tahun melahirkan di ruang nifas hari kedua postpartum. Hari kedua nih, perawat mengantarkan bayinya, perawat atau bidan ya, mengantarkan bayinya ke tempat tidur untuk persiapan pulang. Pasien mengatakan bayinya bukan anaknya yang kemarin dilahirkan karena hari pertama udah dikasihkan, terus dibawa lagi ke ruang neo, itu tidak rawat gabung. Nah, perawat tidak memperdulikan keluhan pasien. Setelah berjuang selama 1 tahun, terbukti bahwa bayinya benar-benar tertukar karena kesalahan perawat atau bidan dalam memberi nama pada gelang bayi. Maka yang dilanggar ini apa? Non-maleficence. Apa non-maleficence? Gitu ya. Yang kedua adalah justice.
ya, keadilan. Yang C, otonomi. Yang D, accountability. Yang E adalah veracity. Nah, kunci jawabannya apa? Kita lihat. Iya, Kita lihat kunci jawabannya. yang Jawabannya dilanggar gitu ya. D. Nah, D. Mengapa D? Akuntability atau akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali dalam tanggung jawabnya. Ya, jadi di sini adalah terkait dengan SOP. Jadi harusnya itu gelang itu tidak boleh salah dan tidak boleh sama. Yang terjadi kemarin adalah sama. Ya, karena apa? SOP tidak dijalankan. Ya, sesuai dengan tanggung jawab. Jadi nanti tentu sobat-sobat kompeten semakin penasaran ya dengan soal-soal ya. Nah, kalau baca soal sendiri ada sih bukunya kemarin Mas Adil Ya, dan nerbitin ya. Dan udah. kejutan bagi saya, wah, saya sebagai penulis ya memang saya nulis soalnya, tapi saya nggak nyangka kalau itu dibukukan gitu ya. Terima kasih ya. Siap. Nah, nah gitu ya. Jadi teman-teman akan semakin penasaran dengan soal-soal. Semakin Anda penasaran, maka ketertarikan itu akan membawa Anda menuju kesuksesan untuk dan belajar paling asik itu adalah belajar bersama, ya. Belajar bersama Koko, gitu ya. Siap, Bu Dokter. Sobat Oke. kompeten, itu adalah 4 soal contoh, gitu ya. Ternyata saya menyiapkan 7 ya. Saya ingin menjawab, Mas Adi, Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan. pertanyaan dari kakak-kakak bidan ya. Oke. Ya, Siap. Siap, oke. Bu Ya, Dokter. Teman-teman dikasih kesempatan nih sama Bu Dokter untuk bertanya. Jadi yang mau bertanya raise hand, dinyalakan mikrofonnya biar langsung ngena. Tanya jawabnya mikrofon aja. Silakan. Siapa yang mau tanya? Angkat tangannya. itu Mas. Hah? Tadi sudah ada pertanyaan lewat tulisan di Ya, awal. oke. Heeh, heeh. Aku jawab itu dulu ya, boleh ya? Siap, Bu. Silakan. Heeh. Jadi, sobat calon kompeten terutama kebidanan, jadi tadi bagaimana Bu dengan lingkup soal yang dari kebidanan gitu ya. Kisi-kisi ujian atau ruang lingkup kompetensi kebidanan ini dikembangkan ditetapkan secara nasional mengacu pada standar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran pada prodi kebidanan. Ya. Nah, peta pembelajaran sebagaimana dalam tinjauan tadi namanya blueprint gitu ya. Blueprint uji kompetensi nasional yang meliputi remaja. Nah, kalau tadi di keperawatan itu kan sistem gitu kan? Ya. Nah, pada kebidanan itu remaja. Dilanjutkan dengan apa? Prakonsepsi. Nah, ini yang menarik ya. Prakonsepsi ini sekarang dihubungkan dengan pencegahan stunting gitu. Ya, jadi mengatasi stunting itu tidak bisa pada saat ibu hamil, justru sebelum. Jadi calon ibu. Nah, bagi calon ibu terutama calon pengantin ada pesan sponsor khusus dari saya ya, lebih penting prakonsepsi daripada pre-wedding. Bisa Mereka aja. calon pengantin ini prewednya yang digedein, prekonsepsinya yang enggak gitu ya. Oke. Nah, kemudian kehamilan, bersalin, nifas, masa antara, maksudnya di sini adalah klimakterium, ya. Kemudian perimenopause, bayi baru lahir, bayi dan balita. Nah, itu adalah tinjauan 3 dalam blueprint uji kompetensi. Contoh ini, contoh ya. Kisi-kisi ujian untuk kompetensi bidang lingkup kehamilan. Subtopiknya fisiologi kehamilan misalkan. Nah, elemennya apa? Menentukan usia kehamilan. Berarti berdasarkan
Apa? Ayo ditulis di kolom chat atau langsung mikrofon. Menentukan usia kehamilan dengan mengumpulkan data tentang yang mana bidannya, terutama yang bertanya. TFU katanya Bu. Oh, kepo. Ya, oke deh. Menentukan usia kehamilan dengan mempertanyakan kepada ibu hamil HPHT. Hari pertama, haid terakhir. Gitu kan? Ya. Nah, kemudian tanda-tanda pasti dan tidak pasti hamil. Tanda pasti hamil apa? Pasti. Kalau ayo Mas Adi sekarang tak bedai. Oh, apa tak bedai gitu. Pasti hamil. Terlambat haid, pasti hamil enggak? Enggak Bu. Enggak, pinter deh Mas Adi. Kok enggak jadi bidan ya? Nemenin bidan Iya. aja. Oh, jadi mual muntah, tanda pasti hamil enggak? Enggak juga. Enggak juga, yang gitu kan. Yang pasti hamil apa? Di USG ada bayangan bayinya. Betul. Gitu. Diperiksa DJJ-nya, ada detak jantungnya. Nah, diraba gini ada bagian teraba bagian ya janin. Nah, itu pasti ya hamil. Nah, itu ya sobat-sobat kompeten, kisi-kisi uji kompetensi. Salah contoh yang saya berikan contoh adalah lingkup kehamilan. Nah, sobat kompeten bisa mendapatkan ya tinjauan serta blueprint itu dari masing-masing prodinya. Ditanyakan ya. Jadi pedoman ujian kompetensi kebidanan Indonesia UKBI atau UKBI gitu ya. Oke. Cukup jelas ya? Yang tadi bertanya jelas ya. Hah? Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Yuk, silakan. Tadi ada yang mau bertanya nih. Kak Vika kalau nggak Boleh. salah. Mana Kak Hmm? Vika? Tunjukkan pesonanya. Ya, tebar pesona. Mana Kak Vika tadi ada yang mau tanya? Atau yang lain deh. Ada Kak Siti Aisyah nih ngasih kopi nih. Mentang-mentang Bu Dokter suka kopi. Tuh. Wah, americano tanpa gula, pakai Widih, ice ya. widih. Gaul minumnya yang pahit-pahit. Saya nggak bisa itu minum itu, Bu. Pahit, Bu. Ya, soalnya anu apa namanya kopinya aja yang pahit, jangan hidupnya. Waduh, aduh, ya kopinya udah pahit, hidupnya jangan gitu ya, Bu. Iya. Ya. Ini Kak Vika Oh izin ini, Mas, Bro. ada pertanyaan. Ibu bisa dijelaskan lagi standar kelulusan untuk nurse, ya. Jadi standar kelulusan nurse itu ditentukan ya oleh nilai IPK ya. Nah, minimal IPK harus 3. Kemudian 40%-nya adalah UKOM. UKOM ya nilai NBL-nya, nilai batas lulusnya adalah 50,5%. Apa artinya? Bahwa dari 180 soal yang benar harus 51 50,5%. 50,5% dari 180 itu adalah 91. 91. Nah, ya kan? Jadi kalau IPK-nya 3 kemudian bisa menjawab soal UKOM itu 91 dengan benar, maka bisa dikatakan lulus untuk nurse. Gitu ya? Oke. Maaf Ibu bisa diperpanjang waktunya. Wah, ibu saya sudah menanti. Tuh. Nanti kita ketemu lagi di kelas yang intensif. Tenang aja. Ini Kak Vika, Bu, terakhir ya, Bu Dokter ya. Kak Vika emang tadi mau tanya, Bu. Terakhir, Bu, pertanyaan terakhir. Gimana gimana Kak Vika nyatanya gimana? Untuk kebidanan biasanya ujian kompetensinya mengenai 10 besar kasus kebidanan. Hmm. Mengenai apa, Bu? Oh gitu. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa 10 besar gitu kasus kebidanan gitu kan? Ya. Tadi Ya. saya contohkan apa? Ah,
Tapi Apa paling tadi? besar yang Heeh, periode 2023 nih saya bantu info ya. sedikit Kak Vika, itu paling banyak keluar Mm-mm. kemarin persalinan, terus hormon juga banyak banget keluar. Mm-mm. Jadi pelajari perihal persalinan, KB sama hormon kemarin. Sama etik juga keluar, cuman nggak banyak memang. Iya. Oke, itu ya. Jadi em, soal-soal misalkan gini, perdarahan pada kehamilan. Nah, terus kemudian hipertensi pada kehamilan. Ya, diabetes pada kehamilan. Itu beberapa contoh ya, baik dari Mas Adi maupun dari saya tadi. Gitu Kak Vika ya. Oke, Terjawab ya Kak gitu. Vika ya. Hmm. Baik. Baik, Bu Dokter, mungkin memang waktunya juga sudah terlalu malam. Terima kasih Bu. Ini mungkin Oh, kita akhiri di itu sini. Nanti kita ketemu lagi. PPT-nya belum selesai. PPT-nya. PPT. Oh iya 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 iya. Oh, Siap siap tolong siap. di-screen lagi ya. Ini lanjutin setelah soal berarti Bu. Kayaknya setelah soal. Bentar. Tips dan trik Bu. Tips dan trik jangan deh. Yang Ya, itu yang pantun. setelah nah, Oke, pantun pantun ya. aja. Oke, Nanti siap. nanti kita simpen untuk itu ya materi yang berikutnya Berikutnya. di Oke, pertemuan berikutnya. Oke. siap. Ini saya tampilkan Bu. Silahkan. Biar nggak boring. Boring Siap. ya. Ada pantun motivasi untuk belajar bagi sobat-sobat kompeten. Minta cakepnya ya nanti ya. Siap, cakep. Ntar Bu, saya nyalain mikrofonnya bareng-bareng biar cakepnya Oh ya, bareng-bareng Bu. oke. Ya, kita bilang cakep ya Saya teman-teman semua ya. Ya Bu, jalan-jalan ke pasar baru. cakep. 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 Beli es nata de coco. Cakep. Kita belajar biar selalu Cakep. kompeten sama Koko. Wih, Sama Koko. cakep. Mantap. Terima kasih Bu Lagi ya, Mas ya. Dokter. Satu lagi ya. Siap, satu lagi. Semoga nggak bosen nih. Nih dia. Durian rasanya enak tapi banyak duri. Cakep. Enak dicampur ketan. Cakep. Mohon undur diri, semoga berjumpa di lain kesempatan. Cakep. Insya Insya Allah. Allah. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan ada yang keluar Zoom dulu ya. Ada informasi untuk kesimpulan pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih Bu Dokter atas waktunya, atas ilmunya. Semoga menjadikan pahala jariah untuk Bu Dokter. Sehat selalu. Sampai jumpa di kelas berikutnya Bu Dokter. Sehat selalu. Dadah. Baik, teman-teman sekalian, mohon izin, jangan ada yang keluar Zoom dulu. Tapi kalau misalnya harus keluar karena ada keperluan lain, boleh meninggalkan Zoom-nya ya. Nanti informasinya akan diinformasikan di grup juga kok. Nah, untuk teman-teman, saya minta dong, siap Ibu? Izin Lem. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Baik teman-teman, izin memberikan kesimpulan untuk pertemuannya. Tapi saya minta testimoni pertama kali pertemuan ini supaya ke depannya pertemuan ini lebih baik lagi. Kira-kira pertemuan ini bermanfaat atau tidak sih? Bermanfaat Sangat bermanfaat. Bermanfaat banget. Baik. Bermanfaat banget Kak Piko. Ya, baik. Terima kasih. Jika memang sudah bermanfaat, semoga kegiatan ini akan berlangsung berkelanjutan ya, dan tentunya diadakan secara rutin buat teman-teman yang mau berjuang menggapai predikat kompetennya hanya 1 kali ujian. Kira-kira tadi kan udah dikasih soal sama dosen. Kira-kira soalnya yang tadinya mungkin kita masing-masing ya nggak tahu semuanya berpikir yang sama atau enggak. Tadinya soal hukum itu menurut saya rumit, susah dan lain sebagainya. Pada saat belajar bareng dijelasin sama dosennya, kira-kira masih rumit atau tidak soal hukum itu? Coba. Mendingan
Mendingan ada gambaran sedikit akhirnya ya. Agar betul Kak. Oke, Ada gambaran sedikit Kak. siap. Oke. Ada gambaran dan arahan. Baik, berarti setuju dong kalau berikutnya kita adakan acara yang sama. Setuju Setuju ya. Oke, siap. Karena tadi Coach. Karena tadi Bu Dokter ada cerita sedikit bahwa Foko Indonesia telah menerbitkan buku. Jadi bukunya sebenarnya tadi mau saya tampilkan, cuman saya nggak mau mengganggu teman-teman sedang fokus mendengarkan informasi dari narasumber. Jadi saya infonya di akhir supaya teman-teman tidak terganggu belajarnya. Jadi bukunya itu ada kebidanan sama keperawatan. Buku ini sebenarnya sudah habis, tinggal beberapa aja karena memang sudah dikirim. No, udah ada yang punya ternyata. Kak Sandra Eka. Wah, terima kasih sudah memiliki bukunya. Keren, udah punya. Nah, buat teman-teman yang mungkin tanya-tanya bagaimana cara dapetinnya, caranya gampang. Kemarin teman-teman yang dari Akbar Evarina udah dapet ya. Akbar Evarina udah dapet. Kak Asnaniar juga udah dapet. Luar biasa. Ini dari Aceh kayaknya ya? Yang dari Aceh. Iya, mahasiswanya Bu Eva ya kalau Kak Sandra, iya atau bukan? Iya, betul. Itu Oh buku yang iya, kami pesan kemarin bukan? ya betul, betul. Yang buku kemarin teman-teman pesan. Nah ini untuk keperawatan ada, yang kebidanan juga ada. Kalau untuk Evarina kemarin baru tingkat 3-nya sudah pesan semua. Untuk yang dari mahasiswanya Bu Eva juga udah pesan semua. Jadi buat teman-teman yang mau bukunya ini, silahkan boleh pesan via Shopee aja. Kalau teman-teman Bunda Sandra, Bunda Asniar kemarin dikirimnya nggak pakai Shopee ya, langsung dikirim satu paket ya, tentunya dengan harga yang murah. Di Shopee juga sedang murah karena memang Shopee kan promonya ya promo dari Shopee-nya lah ya. Link Shopee-nya Kak. Oke, kalau misalnya mau link Shopee-nya tapi nggak banyak. Saya khawatirnya teman-teman kecewa karena saya udah kasih tahu ada bukunya, terus pas mau pesen habis. Jadi nggak apa-apa. Ini saya kasih link Shopee-nya, yang dapat aja ya, yang belum dapat di Januari terbitin buku baru. Silakan tuh linknya sudah saya kirim di kolom chat ya. Silakan. Jilid 2 tentang kebidanan ada bro di Januari ya Kak. Januari atau Februari, saya nggak bisa janjiin. Intinya bukunya di tahun depan yang terbaru. Untuk buku ininya juga nanti akan dicetak lagi karena permintaannya banyak. Terima kasih Kak, terima kasih bro. Siap bro. Lebih bagus lagi kalau kisi-kisinya di-share ke sini ya kan. Apanya tuh yang di-share kisi-kisinya? Oh, kalau di-share nanti kasihan Kak Asniar sama Kak Sandra. Udah pesan bukunya malah dikasih secara umum di sini, nggak mau dong Kak Sandra ya. Iya dong, jangan dong. Kak Sandra kan teman-temannya ada yang belum punya juga, diinfoin aja tuh link Shopee-nya, pesan lewat Shopee aja. Sama kok, sama-sama lebih murah. Ada free ongkir juga di Shopee tuh teman-teman, silahkan. Saya kirim ulang ya di kolom chat. Saya matikan kolom chat supaya tidak tertiban. Yang mau tanya jawab, yang mau komunikasi boleh langsung via mikrofon saja. Ukomnya bulan apa Kak? Kak Darosa Amalia, kalau ukomnya itu tergantung dosen di kampus. Mendaftarkan kakak itu kapan? Jadi tanya ke penanggung jawab ukom di kampusnya. Gitu. Kalau secara umum teman-teman yang belum tahu jadwalnya kapan, di Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Enggak, tahun 2020, bukan 2022. Tahun 2022. Kemendikbud nomor tahun 2020. Nomor 2 tahun 2022. 2020 gimana sih? Udah malam. Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Ketik di Google itu ada tata cara pelaksanaan uji kompetensinya. Silahkan ya dicari informasinya di sana. Untuk share rekamannya